Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi ingin mempresentasikan kegiatan demonstrasi kontekstual praktek coaching pada modul 2.3. Saya sendiri sebagai pengamat atau observer, nama saya Ari Isnani Puspita. Rekan saya? Ya, saya Aida Herawati, saya berperan sebagai coach. Rekan saya lagi? Saya Dadan Solio Praja, berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam, Bu Ari. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Aida sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kita ngobrol sebentar, nggak apa-apa nih ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Saya dengar Ibu katanya mau melakukan coaching nih. Betul, Ibu. Hari ini saya ingin melakukan coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu, Pak Dadan namanya. Oh, Pak, mau ada coaching, udah janjian ya sebelumnya? Iya, udah, Bu. Hari ini iya. insya Allah ya. Apa ya fokus rencana dari kegiatan kita ngobrol nih kali ini nih? Rencananya sih saya ingin Bu, berlatih sih sebenarnya. Saya ingin berlatih melakukan coaching, gitu kan, dengan alur tirta, dan juga saya ingin melatih kompetensi coaching saya, gitu kan, seperti kehadiran penuh, gitu kan, kemudian mendengarkan aktif gitu dengan rasa gitu ya, Bu ya. Terus yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Jadi lebih fokusnya ke berlatih sih, Bu, gitu. Ya. Saya ingin Bu Ari mungkin mengamati proses latihan coaching saya seperti itu, Ibu. Wes, keren banget nih, motivasi pengembangan dirinya, ingin selalu lebih baik lagi gitu ya. Iya, betul, Ibu. Sebelum bicara lebih jauh lagi, saya ingin menyamakan persepsi tentang rubrik penilaiannya nih. Rubrik penilaiannya ingin seperti apa nih rencananya nih? Rencananya mungkin untuk rubrik penilaian kayaknya saya lebih senang pakai angka 1, 2, 3, dan 4 aja deh, Bu, kayaknya. Gitu ya, 1, 2, 3, dan 4 itu rencananya apa nih? Untuk kriteria 1 itu apa, 2 itu apa, gimana nih? Rencananya untuk kriteria 1 itu mungkin ketika saya belum belum mampu atau belum bisa gitu, Bu, untuk memunculkan kompetensi coaching gitu. Jadi saya nanti mungkin Ibu bisa memberi saya nilai 1 gitu. Kalau saya kayaknya belum bisa gitu. Gitu ya. Yang berikutnya ketika Ibu menilai saya angka 2, mungkin kalau sudah mulai terlihat gitu potensi-potensi coachingnya gitu kan, walaupun mungkin emang belum sempurna seperti itu, Bu. Nah, yang ketiganya mungkin sudah mulai sudah sering lancar lah, bisa dibilang gitu, udah cukup lancar gitu kan. Saya baik dari alur tirtanya gitu kan, terus kompetensi coachingnya saya udah nggak gagap gitu ya, Bu ya, udah lancar gitu ya. Kalau yang keempat kayaknya saya udah mulai mahir gitu, Bu, kelihatan mungkin di beberapa kompetensi seperti mungkin mendengarkan aktifnya, atau mungkin pada saat saya berusaha menghadirkan fokus gitu ya. Kalau memang udah bagus gitu kan, Ibu bisa memberikan saya nilai 4 seperti itu, Ibu, untuk rubriknya. Mantap banget itu penilaiannya ya. Ada 4 penilaian dengan 4 kriteria dan jelas sekali itu tampaknya. Betul, Ibu. Lalu saya mau tanya, kompetensi yang mau dikembangkan nih apa nih pada kegiatan coaching kali ini? Iya, Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sih otomatis ketiga kompetensi harus saya miliki ya, Ibu ya. Seperti yang tadi, kehadiran penuh gitu kan, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Nah, sip itu ya, dari 3 kompetensi tersebut kan banyak nih ya gitu ya. Nah, skupnya itu yang spesifiknya yang mana nih untuk kegiatan kali ini? Kalau untuk spesifiknya kayaknya saya lebih tertarik pertanyaan berbobot, Ibu. Oh, jadi pertanyaan berbobot ya. Betul. Terus tadi Ibu bilang pertanyaan berbobot. Itu kenapa nih Ibu memilih kompetensi itu? Iya, kenapa saya memilih pertanyaan berbobot? Karena saya merasa kesulitan jujur saja untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kesulitan kenapa? Saya tidak tahu gitu, Bu, pertanyaan saya ini udah berbobot atau belum sih gitu kan. Makanya saya ingin kayaknya
saya belum terlalu mahir di bagian itu deh kayaknya gitu. Mungkin gitu itu nih. Bu yang saya ingin Ibu lebih Digali. spesifik lebih spesifik nanti untuk mengamati saya gitu. Saya ingin menggali itu gitu pertanyaan berbobot. Iya deh, mantap ya. Jadi dari ketiga Ibu itu memilih pertanyaan berbobot dengan alasan yang tadi Ibu jelaskan, ingin lebih menggali. Sebenarnya saya juga masih belajar ya Bu ya. Tadi Ibu bilang saya diminta untuk memantau ya. Sebenarnya kita sama-sama aja lah saling mengoreksi nantinya gitu. Tapi berusaha juga saya akan memberikan pengamatan yang terbaik gitu loh. Iya, siap. Nah harapannya setelah saya memberikan pengamatan dan evaluasi, Ibu pengennya kayak gimana nanti nih? Pengennya saya sih bisa mengembangkan gitu kan, bisa mengembangkan kompetensi coachingnya saya sih seperti itu Bu, seperti mendengarkan aktif gitu ya. Saya bisa merespons dengan baik gitu coach saya ketika mengajukan pertanyaan, kemudian saya tidak hilang fokus gitu ya. Kadang kan ya Bu, kalau kita sering mendengar cerita orang gitu kan, kita lebih banyak menyimak, kadang kita hilang fokus gitu ya Bu ya. Maksudnya betul. Mohon maaf tadi sampai mana gitu kan. Saya berusaha untuk menjaga itu gitu kan. Seperti itu Bu mungkin. Biar nyaman gitu. Biar nyaman iya. Oke, bagus. Terus kan tadi Bu bilang pertanyaan berbobot, biar nyaman, biar fokus gitu ya. Untuk meningkatkan pertanyaan berbobot sendiri, apa nih yang Ibu udah siapin sama Ibu nih gitu? Untuk mencapai tujuan saya gitu iya, ya Bu, tujuan Ibu. Saya kan mempelajari paradigma dan prinsip kali ya Bu ya, paradigma dan prinsip coaching dengan baik gitu kan, serta melatih coaching menggunakan alur tirta gitu kan, serta menghadirkan kompetensi coaching gitu kali ya Bu, dengan cara melatihnya seperti itu mungkin Bu. Sudah banyak belajar nih, ada perubahan dari kemarin tadi ketemu nih sekarang menurut saya nih. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi Ibu mau ada coaching kali ini meningkatkan untuk pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, skala Ibu kemampuan membuat pertanyaan berbobot itu dari 1 sampai 10 nih, range-nya berapa Ibu nih? Kayaknya sih untuk saat ini masih di angka 5 ya Ibu ya, karena 5, saya merasa ya itu masih kesulitan, belum percaya diri gitu Bu di pertanyaan berbobot itu. Gitu. Ya. Sebenarnya bisa ya, tapi belum percaya diri gitu ya. Iya, kayaknya sih ya Bu ya. Aduh. Lalu tadi Ibu bilang di range 5 ya. Lalu kan kita mau ada kegiatan nih, kegiatan kali ini ngobrol-ngobrol, ada coaching. Ibu kira-kira targetnya mau level berapa nanti nih? Kalau saya sih kayaknya ingin berubah ke level 8 kali ya Bu ya. Dari 5 ke 8 lumayan Bu, udah 3 tangga yang harus dilalui gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa nih. Iya, nah untuk mencapai 8 itu kan tadi bilang ada 3 level ya. Nah itu kira-kira strateginya apa aja nih? Untuk strategi sih saya sudah menyiapkan beberapa strategi ya Bu ya. Mungkin yang pertama itu strategi saya adalah banyak berlatih otomatis ya. Berlatih seperti apa? Berlatih dengan coach yang berbeda-beda gitu. Karena setiap coach pasti punya permasalahan yang berbeda gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan mencari referensi kali ya Bu ya. Referensi pertanyaan berbobot itu seperti apa sih gitu kan? Mungkin seperti diawali dengan kata mengapa, bagaimana gitu kan ya. Itu kan kayak menggali kali ya, menggali ke dalam diri dari coach saya gitu. Terus yang ketiga mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan kerja saya gitu, berdiskusi dengan rekan kerja saya, atau saya bisa meminta rekan kerja saya untuk memberikan saya umpan balik Bu, umpan balik pada proses coaching saya gitu kan. Karena kan saya walaupun berbeda-beda coaching, tapi kalau ibaratnya mengobservasi orang yang sama kan juga nggak baik juga ya Bu ya gitu. Mungkin nanti saya minta tolong beberapa rekan sejawat saya untuk mengobservasi saya. Setelah saya tahu nih gitu kan kekurangan saya dari rekan saya akan melakukan perbaikan gitu Bu. Dan tentunya akan melakukan tindak lanjut gitu biar lebih mantep lagi ini Bu proses coaching yang saya lakukan. Seperti itu Ibu. Jadi rencana kedepannya, targetnya ini, tujuannya, rencana kerjanya ini, betul. Untuk optimalnya ini. Iya betul Ibu. Mantap banget ya. Lalu ukuran keberhasilannya setelah kita tadi Ibu bilang ada rekan kerja, kolaborasi yang seperti apa, dinyatakan Ibu merasa sudah berhasilnya di posisi yang mana nih?
Saya merasa kalau saya sudah berhasil gitu ya, saya rasa kalau saya sudah bisa mengarahkan atau menuntun coach saya untuk menggali idenya, gagasannya gitu ya, serta mungkin terwujudnya harapan-harapan coach saya yang sudah mungkin diutarakan di awal pada saat pembicaraan ya Bu ya. Sesuai alur Tirta itu kan ada tujuan. Nah, kalau tujuan yang diungkapkan oleh coach saya sudah tercapai, tentunya menurut saya itu adalah suatu keberhasilan gitu untuk saya Ibu. Mungkin itu Bu parameter keberhasilan saya. Mantap nih. Jadi saya coba rangkum rencananya Ibu untuk membuat ini membuat kompetensi Bu ada peningkatan, terutama di bagian yang membuat pertanyaan berbobot adalah dengan referensi, dengan berdiskusi dengan teman, kemudian melakukan coaching gitu ya, terus adanya tindak lanjut apabila ada evaluasi dan lain sebagainya. Oke, saat ini saya dengar Ibu mau melakukan coaching kan ya? Iya betul Ibu, saya sudah merencanakan coaching dengan rekan sejawat saya Ibu. Dengan siapa? Dengan Pak Dadan Ibu, saya udah janjian ya. Nanti saya minta Bu Ari nih untuk mengamati proses coaching saya Ibu, gitu kan. Apakah yang tadi saya minta yang pertanyaan berbobot itu apakah sudah baik atau belum gitu Bu, mohon observasinya ya Bu ya. Siap. Oke, silakan Ibu melakukan coaching, nanti saya akan melakukan pengamatan, mudah-mudahan saya dapat memberikan feedback yang baik gitu ya dari pengamatan kali ini. Terima kasih banyak ya Ibu ya, izin saya panggil rekan saya ya Ibu. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam Bu Aida. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik kabarnya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Lagi sibuk apa nih Pak? Sebetulnya lagi tidak sibuk sih Bu. Bisa ya Pak ya, kita ngobrol sebentar ya Pak ya. Bisa. Gimana nih, udah nyaman belum duduknya nih Pak? Biar kita enak ngobrolnya gitu Pak. Sepertinya udah nyaman nih Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung mulai ngobrol-ngobrolnya aja kali ya Pak ya. Nah sebelum saya beranjak nih Pak ya, saya ingin kita merencanakan dulu ini Pak. Apa sih yang rencana pertemuan kita kali ini Pak? Ya, rencana pertemuan kali ini saya ingin sebetulnya ingin berdiskusi juga dengan Ibu nih terkait ada permasalahan siswa didik saya nih Bu. Iya, kenapa tuh Pak siswa didiknya? Iya, siswa didik saya ini kan selama ini mungkin beberapa minggu ke belakang Bu ya, di daerah tersebut sudah jarang masuk, jarang hadir gitu Bu, jarang hadir ke kelas karena mungkin sesuatu hal gitu Bu ya. Baik, oke, baik Bapak. Nah, harapannya nih Pak dari obrolan kita kali ini, Bapak berharap apa nih Pak? Ya, harapan dari obrolan ini tentunya ada terutama dari saya selaku coach barangkali ingin meningkatkan kompetensi dari yang ada dalam diri saya. Yang keduanya adanya perubahan dari siswa barangkali itu. Meningkatkan kompetensi diri Bapak gitu ya. Sama mungkin perubahan ya Pak? Perubahan dari diri siswa. Baik. Untuk peningkatan kompetensi diri nih Pak, apa nih Pak yang mau Bapak tingkatkan nih Pak? Baik, untuk peningkatan kompetensi diri saya tentu saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi saya barangkali itu yang Kenapa Bapak ingin meningkatkan kemampuan komunikasi Pak? Ya, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi ini memang salah satu cara untuk menemukan akar masalah yang ada gitu. Akar masalah dari siswa Bapak yang kok jarang sekali masuk gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah merefleksikan diri kali ya Pak ya, bahwa kemampuan komunikasi saya mungkin seperti itu Pak, ya, maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Begitu ya. Baik. Nah, untuk perubahan diri siswanya maksudnya Bapak mau yang seperti apa nih Pak perubahan diri siswanya? Itu untuk perubahan diri pada siswa, dari yang tadinya siswa sebelumnya memang jarang masuk, jarang hadir ke sekolah, tidak mau pergi ke sekolah, sudah sekian lama ini ya dengan ada komunikasi saya mungkin nanti siswa ini dia mau untuk
hadir dan datang kembali sekolah kembali seperti biasa gitu. Oh baik, Bapak yang kalau boleh saya tahu selama ini melakukan komunikasi sama anak itu bagaimana Pak sehingga Bapak berpikir bahwa saya harus meningkatkan kompetensi saya gitu. Memangnya seperti apa selama ini Bapak berkomunikasi dengan anak yang bersangkutan? Nah ini masalahnya Bu, ya mungkin selama ini saya komunikasinya kurang intens atau mungkin gaya penyampaian komunikasi saya kurang tepat sasaran, nggak substansinya, atau mungkin selama ini saya agak jarang jaga jarak juga nih Sama anak-anak gitu ya Pak ya. Seperti itu. Baik, nah dari skala 1 hingga 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang gitu kan dalam pencapaian tujuan Bapak yang tadi Bapak sebutkan? Iya, tujuan pencapaian skala saya rasa 1 sekarang sampai 10 ya. Ada di skala 5 kali Bu ya. Gitu. Mungkin menurut saya ada di situ deh Bu. Oke, di skala 5 ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak mau meningkatkan sampai berapa nih Pak dari angka 5 ini? Iya, sebetulnya saya tentu ingin naik level lagi Bu. Saya ingin ada di angka 8 lah gitu. Begitu ya. Jadi mau di angka 8 nih. Iya. Nah, kalau begitu apa nih Pak strateginya gitu kan? Strategi Bapak untuk mencapai angka 8. Nah, kira-kira apa nih Pak? Baik, untuk strategi saya di angka 8 tentu dengan seringnya berlatih gitu ya. Berlatih. Berinteraksi ada di suasana coaching seperti itu, kemudian juga Berinteraksi dengan anak gitu ya Pak ya? dengan anak, betul. Kemudian juga kita cari referensi kali Bu ya, seperti itu untuk atau sering adanya aktivitas coaching dengan teman sejawat. Baik, berarti rencananya itu Bapak sering berlatih, berinteraksi dengan anak gitu ya. Mungkin maksudnya mencari referensi bagaimana nih gitu ya mendekati anak-anak gitu kan, melakukan pendekatan gitu ya Pak ya. Terus kemudian sering melakukan coaching, maksudnya biar Bapak tuh lebih tahu nih gitu kan ya kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan dalam mendekati anak-anak seperti itu ya Pak ya. Apa ada strategi lain nih Pak selain berlatih berinteraksi dengan anak, mencari referensi gitu kan, melakukan coaching, apakah ada rencana lain Pak atau strategi lain? Strategi lain selain yang tadi disebutkan ya. Bagaimana nih mungkin strateginya cara Bapak melakukan pendekatan ke anak-anak gitu kan ya? Dengan cara apa lagi gitu Pak? Terutama untuk si anak ini Bu ya. Kira-kira apa nih? Tentu yang pertama intens komunikasi, itu yang pertama. Baik. Yang kedua cari tahu nih anak ini ceritanya dari mana, cari tahu informasi anak ini sama teman-teman dekatnya gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya tentu saya juga harus adanya komunikasi dengan guru BK atau BP, kemudian juga dengan tidak kalah penting ya tentu adanya orang tua siswa tersebut gitu. Oke, kerjasama dengan orang tua siswa ya Pak ya? Siswa. Iya, baik. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Tadi rencana yang sudah Bapak jabarkan kepada saya gitu ya. Tadi Bapak bilang bahwa strategi yang akan Bapak lakukan yaitu sering berlatih, berinteraksi dengan anak, terus melakukan banyak referensi nih, bagaimana sih cara mendekati anak-anak gitu kan, lalu sering melakukan coaching dengan rekan sejawat gitu kan, lalu intens komunikasi, wah banyak sekali tadi ya Pak ya, lalu mencari informasi nih dari anak Bapak yang jarang masuk ini ke teman sejawatnya, lalu komunikasi dengan guru BK dan BP, dan terakhir adalah kerjasama ya Pak ya dengan orang tua gitu ya, biar ibaratnya rencana Bapak nih bisa terlaksana seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Iya, Nah betul. Kira-kira kapan ini Pak rencana yang sudah Bapak susun tadi lumayan banyak ya Pak ya akan diwujudkan sama Bapak nih? Iya, sepertinya ini sesuatu yang mendesak Bu ya. Kalau dibiarkan memang ada terlalu lama juga nggak baik gitu. Insya Allah barangkali untuk 2 minggu ke depan kali Bu ya. Oke, baik, 2 minggu ke depan ya Pak ya. Iya. Itu sudah bisa terwujud gitu ya Pak ya rencana-rencananya ya. Sesuai. Baik, wah
Semoga rencananya bisa berjalan ya Pak ya. Tapi sebelum saya akhiri nih, saya penasaran siapa nih yang kira-kira membantu Pak Dadan dalam melaksanakan rencana-rencana Pak Dadan tadi. Baik, nah untuk membantu rencana saya, tentu saya tidak jauh-jauh. Teman sejawat itu yang paling utama. Seperti itu. Nah, selanjutnya orang tuanya juga bisa kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi. Baik, iya. Jadi selain Bapak meningkatkan kemampuan komunikasi Bapak nih, gitu kan, Bapak juga menjalin silaturahmi gitu ya Pak, sama itu. orang tuanya gitu ya, Home biar visit. enak, home visit gitu ya. Kan tadi Bapak katakan jarang ke sekolah juga ya anak-anaknya Iya, ya. Mungkin bisa bekerja sama dengan orang tuanya gitu ya, biar anak itu terpantau gitu ya Pak ya. Betul, itu maksud Oke. saya. Wah, bagus sekali nih Pak yang sudah direncanakan oleh Bapak. Semoga kompetensi yang Bapak inginkan meningkat ya. Di angka berapa tadi ya Pak? 8 ya Pak? 8. Iya, amin. Saya ingin berjumpa lagi dengan Bapak nih. Kira-kira kapan ya Pak kita bisa berjumpa lagi? Saya ingin lihat progresnya Bapak nih. Boleh Bu, nanti tanggal 1 aja, 2 minggu lagi kali Bu. Oke, 2 minggu lagi ya kita bertemu ya Pak ya. Semoga sudah ada hasil. Amin, Ya, amin. dan ada peningkatan dari kompetensi Bapak dan perubahan di anak didik Bapak. Siap. Cukup Pak, terima kasih obrolan kita kali ini ya Pak ya. Mohon maaf nih kalau ganggu waktunya Pak. Enggak ya Pak ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Iya. Alhamdulillah nih Bu Aida sudah melaksanakan coaching nih ya tadi ya. Saya sudah melakukan pengamatan nih tadi nih. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Perasaannya kayak seneng kali ya Bu ya. Kayaknya saya merasanya ini ya Bu ya. Kayaknya cukup berhasil gitu proses coaching saya tadi. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah, ya tampak dari wajahnya kayak seneng ya gitu. Iya benar Ibu. Ya, terus kira-kira habis ini tadi coaching, tujuan kita ngobrol pasca coaching gimana nih? Tujuannya sih saya ingin dapat umpan balik nih dari Ibu ya. Setelah Ibu tadi melakukan pengamatan kepada saya ingin tahu nih tanggapan Ibu tentang proses coaching yang udah saya lakukan. Kurangnya saya di mana? Seperti itu Ibu. Mungkin buat perbaikan dan tindak lanjut saya ke depan. Seperti itu Bu. Siap. Iya, tujuan. Iya, saya sih udah mencatat nih gitu. Saya akan memberikan tanggapan kepada Bu Aida gimana setelah melakukan coaching tadi. Cuman setelah saya memberikan tanggapan, rencananya ke depannya gimana nih? Tapi saya berikan tanggapan. Saya akan mendengarkan tanggapan dari Bu Ari dulu nih. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki untuk modal saya nih Bu ya, mengevaluasi kompetensi coaching saya gitu kan, mengevaluasi alur tirtanya saya, mungkin ada yang kurang tepat seperti itu ya Bu ya. Setelah saya tahu, mungkin akan saya tindak lanjuti gitu Bu. Mungkin tidak dengan Bu Ari gitu kan, bisa saya dengan rekan sejawat saya yang lain seperti itu sih Bu. Ya, Oke deh. Saya udah paham dari maksudnya Ibu, tapi sebelum saya memberikan tanggapan, saya mau nanya lagi nih. Apa? Kira-kira cukup puas nggak nih dengan hasil Ibu tadi coaching dengan Pak Dadan nih? Iya, kalau ditanya cukup puas atau tidak sih saya lebih ke belum puas ya Bu ya. Begitu. Belum puas. Tapi saya merasa sedikit ada perkembangan ya Bu ya. Saya merasanya gitu dalam diri saya itu sih Bu yang saya rasakan tadi. Jadi tadi Ibu merasakan ada perkembangan setelah Ibu tadi melakukan coaching dengan Pak Dadan, karena sebelumnya perasaan sekian nih kemampuan ini saya nih bertanya berbobot saya, sekarang ada peningkatan. Nah dari peningkatan itu sebelumnya kalau nggak salah Ibu menyebutkan skalanya itu berapa, 5 atau berapa ya tadi ya? Nah, saya catat di sini. Sekarang posisi Ibu di mana nih kira-kira nih? Posisi saya sih kayaknya merasa tadi saya bilang ke Ibu ada peningkatan kompetensi diri saya, ya naiklah 1 tangga Bu kalau saya ya rasanya gitu. Kayaknya di angka 6 deh, 6. Tadi kan saya 5 ya, di angka 6 kayaknya Ibu. 6 ini? Iya benar. Nah sudah naik dari 5 ke 6. Nah kira-kira naiknya itu yang mana tuh satunya tuh? Iya. Yang kayaknya sih apa ya?
yang pertanyaan berbobotnya deh kayaknya. Pertanyaan berbobot Iya, ya. karena saya merasa tadi coach saya sudah menemukan solusi gitu dari Oh, permasalahannya iya, gitu iya, kan. iya, Saya iya, hanya iya. tinggal mengarahkan, walaupun tadi sebenarnya saya agak sedikit bingung, bukan kayaknya ada dua konteks permasalahan ya. Oh, iya, Ada tadi. kompetensi gurunya yang ingin dikembangkan sama perubahan pada diri anak gitu. Cuma saya tadi kayaknya lebih fokus ke kompetensi gurunya, karena saya merasa kalau gurunya sudah berkompeten gitu kan, bisa jadi anaknya ada perubahan seperti itu sih. Oh iya, jadi ada diarahinnya ya, Iya, pengarahan jadi, ya. jadi Oke. saya lebih kearahkannya ke kompetensi dari si gurunya Bu, dibandingkan ke perubahan dari si anaknya seperti itu. Tapi Ya. tadi ibu bilang kan naiknya 1 gitu ya. Setelah saya lihat paparan ibu, gimana ibu bertanya dengan Pak Dadan, saya melihat ibu itu sudah memiliki nilai yang cukup baik sebenarnya. Misalnya nggak cukup baik, baik sekali lah. Karena di sini saya melihat saya memberikan nilai baik, sangat baik itu sudah ada. Begitu juga dengan baik. Jadi rata-rata saya memberikan nilai 3 dan 4 kalau dari rubrik yang ibu berikan ke baik. saya itu. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih Bu yang harus saya tingkatkan Bu? Ya Hasil tadi observasinya seperti saya menganggap ibu itu sudah mencoba ya dengan baik menuntun Koci, terus menggali potensinya, sehingga pada dan akhir tadi menemukan solusi. Saya harus melakukan pendekatan persuasi kepada anak, berdiskusi dengan rekan guru yang lain, Kolaborasi, berkolaborasi ya, dan dengan lain orang sebagainya. tua. Nah di situ dari catatan yang saya bikin, pertanyaan tadi yang Koci itu sudah menjelaskan, berpikir secara mendalam sehingga Koci berhasil mencapai tujuan. Catatan saya di sini berhasil mencapai tujuan sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Kemudian tapi saya melihat catatan yang saya buat di sini ibu masih ada rasa grogi tadi, bingung, ada gitu, Iya, agak bener, grogi Bu, gitu bener. ya. Saya juga ngerasanya ada artikulasi saya kayaknya tadi kurang jelas gitu, tapi oh ya sudahlah, namanya proses belajar ya Bu Iya ya. betul namanya Seperti kita itu belajar. ya, merasa gitu Bu saya juga. Jadi di situ masih ada grogi, kemudian pertanyaannya itu saya harap ibu bisa lebih tenang, nggak terburu-buru tenang. Jadi mungkin Pak Dadan bisa lebih menggali, Mencerna. begitu. Kemudian mungkin ibu bisa melakukan lebih sering lagi nanti coaching dengan rekan sejawat ya, meningkatkan kemampuan ibu untuk bertanya. Kemudian di sini saya lihat ibu terus berlatih lagi, mahir gitu. Mungkin coachingnya seminggu bisa sekali atau 2 kali gitu kali ya. Terus selain itu saya pikir sudah cukup ya. Kemudian selain tadi kan udah kompetensi tentang membuat pertanyaan berbobot. Kompetensi yang ingin dikembangkan gitu ada lagi nggak untuk berdasarkan coaching tadi itu? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan sih masih sama ya Bu. Ya, saya lebih menitik beratkan ke pertanyaan berbobot tadi. Oh, Kalau masih. tadi mungkin saya merasa berhasil di Pak Dadan nih Bu ya. Cuma kan belum tahu kalau ke coach yang lain dengan Iya. permasalahan yang berbeda, otomatis saya akan menyajikan pertanyaan yang berbeda juga gitu kan Bu ya, untuk menggali gitu kan, menggali potensi dari coach saya seperti itu. Masih sama di pertanyaan berbobot sih Bu ya, yang saya terus kembangkan seperti itu. Berarti dilihat dari coach yang berbeda bagaimana gitu Iya, nanti ya. gitu kan, menguji gitu ya Bu ya, menguji kemampuan diri. Iya. Lalu jadi strateginya apa nih? Tadi kan tetap pertanyaan berbobot. Strategi ibu ke depannya untuk meningkatkan kemampuan tadi selain melakukan coaching lagi ada nggak ya gitu? Iya, ada sih Bu. Gimana Mungkin salah tuh? satu strateginya kan seperti sekarang ya Bu ya. Ada Ibu sebagai pengamat mengamati saya gitu kan, untuk melakukan proses coaching. Jadi saya Iya. tahu nih kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana. Salah satunya tadi yang saya kurang tenang gitu kan. Terus juga saya seperti apa ya, biar jelas lah gitu ya pertanyaan saya ke coach saya, biar bisa dicerna gitu ya Bu ya. Nah terus berikutnya strategi saya yaitu mungkin yang tadi berlatih, kemudian mencari referensi yang seperti apa, referensi seperti pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa sih yang sudah saya jelaskan di pra-observasi ya Bu ya, berbagai sumber gitu ya. Mungkin juga saya bisa lihat contoh-contoh gitu kan, contoh-contoh dari proses coaching yang baik dan benar iya. itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian saya juga bisa meminta tolong kepada rekan saya gitu, seperti yang Bu Ari lakukan sekarang kepada saya gitu kan, untuk melakukan evaluasi gitu kan, sehingga saya bisa melakukan perbaikan dan tindak lanjut seperti
yang masih sama seperti yang pra sih Bu. Gitu. Rencana saya ke depannya. Ini kan saya salah satu strateginya nih Bu Ari udah ada di sini nih gitu kan. Cuman lebih mendalam nah, kali nanti ya. nextnya akan coba saya terus latih lagi gitu kan. Siap. Terus kira-kira waktunya berapa lama nih untuk tadi yang mau memperdalam lagi? Waktunya sih saya mengikuti saran dari Bu Ari tadi ya. Sebenarnya bukan saran sih, lebih kenanya ya tadi gitu ya. Kayaknya saya tertarik untuk seminggu ya minimal ada 1 coaching lah kali ya, atau dua coaching yang saya coaching gitu ya, sehingga nanti pada 1 bulan kemudian nih gitu kan saya bisa dikatakan ya ahli lah Bu untuk melakukan proses coaching gitu ya. Seperti itu. Terus yang mungkin mensupport, kan kita kan nggak bisa kerja sendiri ya, yang mungkin mensupport gitu Ibu untuk melakukan perbaikan ini siapa ya? Iya, kebetulan saya ada rekan kerja dalam satu ruangan ya, ada Miss Ica, terus ada juga Miss Devi, kemudian Miss Tia, kemudian Pak Arju dan juga Pak Sobar. Mungkin mereka bisa membantu saya gitu untuk melakukan coaching, menjadi pengamat gitu Bu mereka ya, karena sebenarnya mereka itu udah tahu gitu Bu alur-alur Tirta itu seperti apa gitu kan. Saya rasa mereka bisa lebih mudah untuk mengevaluasi saya sih Bu kayaknya. Saya akan melibatkan mereka, rekan-rekan saya. Mantap, bagus sekali nih. Saya jadi pengen ketemu lagi sama Ibu. Tadi Ibu bilang 1 bulan kan ya? 1 bulan ke depan pengen ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan lebih, tadi Ibu bilang mahir dari 5, 6 ketemu-temu udah 9, 10 nih. Amin. Jadi ini ya lebih dari rencana gitu. Jadi 1 bulan lagi kita janjian ketemuan ya. Boleh Ibu. Nanti tinggal mengabari saja Ibu. Jadi saya akan mengatur waktu saya, menyesuaikan dengan Ibu, kita akan bertemu lagi. Ngobrol-ngobrol bermanfaat seperti ini, nggak lama. Iya, siap. Oke, sampai berjumpa 1 bulan ke depan. Nanti dikabarin. Terima kasih dan tetap semangat ya. Iya, siap Bu, semangat. Ibu juga semangat ya Bu untuk mengamati berbagai macam jenis proses coaching. Iya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami telah melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching modul 2.3. Saya Ari Isnaini Puspita. Saya Danan Suarya Praja. Saya Aida Herawati Mengucapkan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.